Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Pembahasan kita pada kali ini berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilu. Ya. Rekan-rekan mahasiswa, ya, bahwa di negara demokrasi modern saat ini satu kegiatan pesta demokrasi, ya, yang ditumpahkan melalui suatu program yang berguna untuk bagaimana warga negara atau masyarakat itu bisa memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan membantu roda pemerintahan, kemudian juga bagaimana masyarakat atau warga negara itu bisa memilih pemimpin negara, ya, yang punya legitimasi di dalam memimpin satu negara yang berdaulat, yang akhirnya nanti akan mendapat dukungan dari masyarakat atau dari warga negara secara luas. Kalau kita lihat dari beberapa literatur yang ada bahwa pemilu itu atau pemilihan umum itu adalah suatu kegiatan politik untuk memilih atau menentukan, ya, orang, ya, atau pejabat yang duduk di Dewan Legislatif maupun Eksekutif, ya, baik yang kalau di negara kita ya di Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden. Tentunya dengan pemilihan ini warga negara atau masyarakat itu benar-benar memilih orang-orang yang menurut masyarakat itu mempunyai karakter, mempunyai kemampuan yang cukup mumpuni di dalam memimpin negara atau memimpin warga negaranya di dalam satu pemerintahan, ya. Selain itu, menurut Lipset bahwa penyelenggaraan pemilu itu, ya, dapat juga dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan, ya, dari barometer dari suatu kehidupan demokrasi, ya, terutama di negara-negara barat, ya. Jadi kalau kita lihat apa itu fungsi pemilu, ya, fungsi pemilu itu diantaranya dengan pemilu itu, ya, melaksanakan kedaulatan rakyat yang dimungkinkan untuk bisa memilih wakil-wakilnya di pemerintahan. Kemudian juga dengan pemilu itu dapat membentuk pemerintahan yang benar-benar terlegitimasi, ya, mempunyai kekuatan hukum, ya. Selanjutnya, pemilu itu mempunyai peranan penting di dalam menentukan wakil-wakil rakyat itu di lembaga legislatif. Kemudian banyak lagi, ya, ada beberapa lagi, ya, sebagai peranan menguatkan demokrasi, sebagai bagaimana dengan pemilu itu bisa sebagai fasilitas dalam pergantian satu kekuasaan. Ya, tentunya seperti kita lihat kekuasaan di negara kita ya dibatasi, misalnya presiden itu hanya 2 periode, ya, nggak boleh lebih dari 2 periode. Itu merupakan bagian dari suatu kemajuan demokrasi, sehingga yang berkaitan dengan karakteristik sifat-sifat rejim yang penuh dengan kekuasaan itu bisa terhalangi, ya, dengan itu. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, ya, ada beberapa sistem pemilu, ya. Jadi kalau kita bacakan ada namanya sistem demokrasi klasik pemilu, ya, atau transmission of wealth, ya. Ini kekuasaan yang berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara, kemudian berubah menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan
pemerintah dan memimpin rakyat ya. Jadi basicnya itu adalah kekuasaan itu ada sama rakyat, kemudian diserahkanlah kekuasaan itu kepada negara, kemudian negara memerintah rakyat itu ya, tentu dengan aturan yang disepakati, aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ya sistem pemilu itu ya merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih mencoblos para wakil rakyat di antara mereka. Ya. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur mengubah atau mentransformasi suara ke kursi parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah memilih yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari entitas yang sama. Ya. Jadi mereka memilih bagian dari mereka ya untuk menjadi wakil mereka di parlemen. Ya. Jadi sebenarnya itu di dalam ya satu metode di dalam itu di dalam entitas mereka sendiri atau komunitas mereka sendiri, kemudian itu didudukkan ya mewakili mereka di satu parlemen. Ya. Kalau kita lihat ya fungsi-fungsi daripada pemilu ya seperti kita sebutkan tadi ya, ini ada menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung, umpan balik bagaimana suara pemilik suara itu ya dengan pemerintah seperti apa. Tentu kalau misalnya ada pemerintahan yang pemerintahan yang existing ya, artinya yang ingin kedua kalinya, tentu itu bisa bisa dilihat nanti kalau suaranya tidak terpilih ya maka tidak mendapat kepercayaan ya. Selanjutnya itu nanti bisa dibaca di internet ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, bagian-bagian atau komponen-komponen yang merupakan sistem itu sendiri ya. Jadi ada beberapa sistem di dalam pemilihan umum itu, ada sistem hak pilih, bagaimana hak pilih itu digunakan ya sesuai dengan tata aturannya. Kemudian pembagian daerah pemilihan itu seperti apa ya, itu dikondisikan agar pemilu itu dilakukan dengan waktu yang sedemikian rupa ya, artinya tidak terlalu lama, dengan cara penghitungan suara yang sudah diatur, sehingga dia dalam waktu yang ditentukan itu bisa tercover ya suara itu. Kemudian sistem pemilihan ya, sistem pencalonannya seperti apa, semua ini semua tertata di dalam satu aturan. Kalau di Indonesia ya bagaimana sistem pemilunya, ini kita bisa lihat ya beberapa pola-pola pemilihan sejak zaman kemerdekaan ya, bahkan kita pernah vakum ya pemilu ya, makanya dari sejak kemerdekaan hingga tahun 65 ya Presiden Soekarno ya memimpin Indonesia, artinya selama itu pula ya tidak ada dilaksanakan satu sistem pemilu ya. Kemudian dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilu yang sesuai dengan diterapkan ya. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa ya, pentingnya pemilu ya itu bagaimana dengan pemilu itu ada partisipasi masyarakat ya, atau partisipasi rakyat di dalam penyelenggaraan negara dengan tentunya memberikan suaranya untuk menentukan siapa wakil-wakilnya. Kemudian dengan adanya pemilu itu tentu ini akan meningkatkan kualitas di dalam di dalam pemerintahan ya, karena si warga negara tentu akan memilih wakil-wakilnya yang berkualitas ya, termasuk juga bagaimana sistem pemilu itu benar-benar bisa dari waktu ke waktu bisa disempurnakan ya, sehingga
pemilu itu benar-benar berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Ya. Jadi asas-asas pemilu bisa ini selalu ya didengungkan, ya. Asasnya ini luber, ya, langsung, umum, bebas dan rahasia ya. Kemudian ini ditambah jujur dan adil. Jadi langsung masyarakat atau warga negara itu langsung memilih wakilnya ya dengan mencoblos kertas dan lain sebagainya. Kemudian umum ya, sifat umum ya, bebas memilih siapa saja yang dia minati. Rahasia ini tidak boleh apa yang dia pilih, apa yang dia coblos misalnya itu dikonfirmasi ya, diinformasikan kepada orang kelayak ramai. Makanya ada ya jujur ya dilakukan dengan tidak melanggar aturan ya. Kemudian adil. Itu asas-asas pemilu yang harus kita ketahui. Kemudian sistem distrik dan proporsional. Jadi ini ada kelebihan sistem distrik ya. Secara sederhana bisa kita lihat bahwa sistem itu ya mendorong terjadinya integrasi antara partai karena kursi kekuasaan diperebutkan hanya satu ya. Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami dan seterusnya ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Itu kelebihannya ya. Kelemahan sistem distrik, ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai. Hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa, ya, partai kecil dan minoritas merugi karena sistem itu membuat banyak suara terbuang. Ya. Yang C, sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan plural. Ya. D, wakil rakyat terpilih cenderung memperhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional. Ini beberapa kelemahan dari sistem distrik. Kelebihan sistem proporsional ini dipandang lebih mewakili rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen. Kemudian yang B-nya setiap suara dihitung dan tidak ada terbuang ya, sehingga partai kecil minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat majemuk. Ya. Ini kelebihan ya dari sistem proporsional. Kemudian kelemahan sistem proporsional ini, ya, diantaranya adalah sistem proporsional tidak begitu mendukung ya integritas partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghalangi integrasi partai. Dan yang B-nya ya, yang kedua, wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya tetapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen. Yang C, banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan ya bagi partai untuk menjadi partai mayoritas. Ya, rekan-rekan mahasiswa, itu saja ya materi kita tentang pemilihan umum. Nanti di lecture-nya ya lebih mendalam bisa dipelajari ya. Tapi inti dari suatu pemilihan umum itu adalah bagaimana satu pesta demokrasi itu masyarakat, warga negara ya bisa memilih wakil-wakilnya, baik legislatif ataupun memilih eksekutif ya, memilih presiden yang sesuai dengan kepercayaannya ya. Tentunya percaya akan membawa, kalau kita di Indonesia akan membawa negara ini akan lebih baik ya. Tentunya dengan memilih orang-orang yang punya integritas, punya niat ya, kemudian capable di dalam memajukan bangsa ini ya, karena memang kita ketahui kalau dari prakteknya
sebenarnya pemilu di Indonesia itu mempunyai berbiaya mahal, ya, berbiaya mahal dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan beberapa beberapa hal-hal yang menjadi permasalahan juga ya di dalam bagaimana seorang yang punya kapasitas ya tidak bisa ikut ya, karena memang mungkin nanti ke depan ya sistem ini bisa terus diperbaiki sehingga pemilu bisa melahirkan wakil-wakil rakyat ya atau eksekutif yang betul-betul punya kapasitas yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.